Halo Sobat Tor sekalian, pernah nggak sih kalian traveling keluar kota atau kemanapun selama 1 minggu tapi cuma bawa satu tas saja? Dan di video kali ini gua mau mereview salah satu tas travel backpacknya Torch, yaitu Fujisawa 45 liter plus 3 yang sudah gua pakai selama seminggu nih sob. Dan barang-barangnya apa aja kira-kira yang bisa muat ke dalam tas Fujisawa ini, kita review sama-sama yuk. Gua akan bedah secara detail buat kalian sob. Stay tune. Dan ini dia tasnya sob. Nah, keren banget kan? Jadi gua traveling selama 1 minggu keluar kota, cukup bawa satu tas aja. Langsung aja, nggak usah lama-lama ya, gua akan bahas fiturnya satu persatu nih sob. Mulai dari kompartemen utama dulu kali ya. Nah, di kompartemen utama ini by the way, ini tas ringan banget, asli sumpah. Gua udah pakai dan ini ringan banget meskipun di dalam tas ini bawa banyak barang gitu ya. Dan gua akan buka ini apa aja sih barang-barang yang gua bawa selama traveling 1 minggu, mulai dari kompartemen utama. Nah, kompartemen utamanya ada di sini. Ini tuh sleting kompartemen utama ya. Dia si sletingnya itu bukaannya 270 derajat. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, kita buka. Ini yang pertama, sambil ada packing organizer. Ini khusus untuk sepatu ya, namanya Yocha series untuk packing system sepatu. Next ada masih dari packing organizer. Nah, kalau yang ini adalah khusus packing organizer untuk toiletries. Nah, jadi ini khusus untuk toiletries, namanya adalah Choho. Next, nah ini yang keren nih sob. Di dalam tas travel backpack Fujisawa 45 liter ini sudah ada strap karet pengaman. Jadi kalian nggak usah khawatir barang bawaan kalian berantakan. Nah, dengan adanya strap pengunci ini dan dari bahan elastik, ini barang-barang kalian pasti aman. Jadi udah otomatis ngunci gitu. Di sini ada buckle-nya, kita buka ya. Nah, supaya lebih mudah packing unpacking barangnya. Next, lalu ada, nah ini masih backpacking organizer juga nih sob. Cuman ini yang lebih besarnya. Lalu selanjutnya, nah ini masih dari packing system seri Yocha ya. Balik lagi ke kompartemen utama ya. Untuk kompartemen utamanya kalian bisa lihat, oh ini masih ada satu lagi nih sob. Nah, ini kalau kalian bisa lihat di sini tuh nyelip kompartemen utama sini nih. Ini keunggulan dari Fujisawa adalah kompartemen yang gue bilang tadi ada plus 3 liter. Nah, jadi plus 3 liter itu adalah ekstra kompartemen di luar yang 45 liter. Jadi sistem roll top ini gue keluarin dulu barangnya ya. Ini selimut. Selimut bantal atau balmut. Jadi selimut bantal ini berfungsi juga ketika gue traveling, misalkan di pesawat atau enggak di kereta api. Balik lagi ke kompartemen roll topnya. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ada roll top ekstra kompartemen, ini kapasitasnya bisa sampai 3 liter ya. Dan kalau misalkan kompartemen ini nggak dipakai, kalian bisa tinggal gulung aja seperti ini. Nah, lalu kunci dengan buckles yang ini ya. Ini fungsinya adalah mengunci si roll topnya supaya tetap rapih. Nah, jadi supaya si roll topnya tetap rapih gitu. Kalau kalian suatu saat butuh ekstra kompartemen, kalian tinggal buka aja. Nah, dan di atas ini ada quick access sob. Nah, quick access ini adalah untuk barang-barang yang kalian mau unpacking secara cepat atau enggak barang-barang yang sering kalian ambil gitu ya. Nah, ini kalau bisa taruh di atas sini. Ini untuk desain si shoulder strapnya ini udah dibentuk atau kita menyebutnya adalah ergo S shape. Jadi shape-nya itu kayak membentuk huruf S. Yang fungsi utamanya adalah untuk menambah kenyamanan juga sih ya. Jadi kan begitu ini kita pakai, jadi si bentuk shoulder strap itu mengikuti kontur bahu kalian. Ini otomatis akan menambah kenyamanan ya. Jadi nggak akan cepat pegel. Nah, dan dibalik si shoulder strapnya juga ini udah dilengkapi polymesh atau material yang sama seperti yang ada di back system. Jadi so pasti makin nyaman ya sob. Masih di bagian shoulder strap ini ada satu buah adjuster. Nah, ini adjuster ini adalah untuk chest strap. Jadi chest strap ini nanti ketika kalian pakai bisa di attach ke buckles yang ada di seberangnya nih. Nah, kayak gini sob. Jadi fungsi utama dari si
chest strap ini adalah untuk ketika kita pakai tas ini kan pasti goyang-goyang ya kalau lagi lari atau gimana. Nah ini untuk bikin tas ini tetap nempel ke badan kalian, jadi tetap ngunci gitu sob. Nah jadi ini enak banget sih, ini menambah kenyamanan juga ya. Terus di bagian bawah nih terakhir nih ada satu buah hip strap, nah, atau strap pinggang. Nah ini strap pinggang juga menurut gue ini salah satu fitur yang kepake banget dan fungsional di tas Fujisawa 45 liter ini, karena dengan adanya hip strap ini menambah ergonomi kita ketika kita bergerak gitu kan. Jadi si tas itu kayak meluk badan gitu. Jadi kita tuh berasa dipeluk gitu. Dan di bagian hip strap ini juga udah dilengkapi sama buckles ya. Jadi kalian tinggal pasang aja. Gampang banget pasangnya kayak gini. Dan di sini ada adjusternya juga buat ngatur ergonomi atau fitting di pinggang kalian. Gitu sob. Dan di samping hip strapnya ini ada fitur juga nih. Nah ini buat ada satu buah saku nih sob, yang fungsinya ini kalian bisa naruh barang-barang kecil atau mungkin uang receh kali ya, atau enggak karcis gitu, atau kertas-kertas kecil gitu di sini. Nah jadi ini lumayan mudah juga untuk diambil ya, maksudnya enak gitu ketika kalian pakai. Dan ini juga di si pullernya ya udah ada puller tarik kayak gini, jadi enak banget, ringan banget. Nah, buka tutupnya ringan banget sob. Oke. Nah, pernah nggak sih sob kalian itu ketika pakai tas punggung kalian basah? Nah, itu tidak gue alami ketika gue memakai Fujisawa 45 plus 3 liter ini. Kenapa? Karena di tas travel backpack ini sudah dilengkapi dengan airbender system sob. Nah, airbender system itu apa sih? Gue akan jelasin buat kalian secara detail ya. Simak terus videonya. Nah, kalau ngomongin soal airbender system nih sob, jadi airbender system ini adalah satu buah bag system yang kita desain secara khusus untuk kenyamanan punggung kalian dan ergonomi ketika memakai tas ini. Nah, kalau kalian lihat di bagian sini nih, jadi di sini tuh di bagian belakang tas Fujisawa ini ada satu buah bag system yang desainnya bisa dibilang wow ya. Ini kita bikin flat seperti ini. Nah ini tuh sebenarnya untuk sirkulasi utama ya. So, fungsi utamanya adalah untuk sirkulasi udara ketika kalian pakai tas ini. Kan hawa panas tuh di punggung kalian tuh terbuang lewat atas, bawah, dan samping nih sob. Nah jadi ini kita kayak kanal gitu ya. Jadi ini sistem kanal yang bisa membuang hawa panas di punggung kalian. Nah dan di pinggir-pinggirnya ini kalau kalian lihat ada kayak padding gitu ya, busa polymesh, yang ini juga menambah kenyamanan kalian ketika pakai tas ini dalam waktu yang cenderung lama gitu. Tidak sepegel kalau gua pakai tas yang lain gitu. Dengan Fujisawa ini gua merasakan kayak enak banget gitu. Dan dipakai dalam waktu agak lama yang atau cenderung lama pun ini masih antang-antang aja sob. Jadi overall enak banget, nyaman banget. Dan ini di bagian atas ini ada padding, dan di bagian bawahnya juga ada padding. Dan di bagian tengah sini nih, nah ini buat kalian yang bertanya-tanya, ini bagian tengah sini buat apa sih strap panjang ini? Nah ini fungsinya adalah strap untuk troli atau koper. Nah jadi kalau kalian bepergian di bandara atau kemanapun bawa koper, nah ini kalian bisa selipin si gagang atau handle kopernya ke sini nih sob. Jadi tas ini bisa ikut ke bawah sama koper, jadi kalian nggak usah ribet nenteng-nenteng gitu. Nah ini gue sangat merekomendasikan kalian pakai tas ini. Nah biasanya nih sob, kalau gue traveling keluar kota, nggak lupa kerjaan juga suka gue bawa-bawa ya, dan kadang suka ada revisi mendadak dari bos, ya gue harus langsung cepet kerjain saat itu juga. Nah untuk mengakomodir hal tersebut, gue punya solusinya, yaitu nah ada di bagian belakang sini. Nah kalau kalian lihat ini ada satu buah resleting gede yang melintang dari sini ya. Ini tuh sebenarnya resleting yang dikhususkan untuk kompartemen laptop. Nah jadi ini sangat memudahkan gue, dan gue suka banget dengan fitur si kompartemen laptop yang terpisah dari kompartemen utama. Untuk detailnya seperti apa, gue akan kupas sekarang buat kalian ya. Untuk membuka kompartemen laptop ini, kalian perlu buka dulu si bagian buckles yang ada di atas ini sob.
Nah, bagian bakel sini kalian buka dulu, lalu kita buka. Nah, kayak gini. By the way, untuk di kompartemen laptop ini gua bisa bawa satu buah buku catatan kayak gini. Dan untuk laptopnya, kebetulan yang gue bawa ini ukuran 14 inch. Cuman untuk kompartemen laptop di Fujisawa ini bisa muat sampai laptop 17 inch sob. Wow. Dan ini yang paling gue suka adalah kompartemennya ini terpisah sob. Jadi kalau misalkan kalian butuh cepet, ini kalian tinggal ambil gitu. Jadi kalian nggak perlu lagi buka-buka kompartemen utama. Karena kalau kebanyakan tas-tas lain itu kan kompartemen laptopnya ada di dalam kompartemen utama. Nah, kalau di tas Fujisawa ini tidak. Jadi ini udah kepisah dan ini enak banget buat kalian kalau mau ngambil laptop cepet. Nah, ini cepet banget sih, enak banget, sangat fungsional. Nah sob, pernah nggak sih kalian tuh ngerasain kalau lagi traveling terus mau ngambil barang-barang perintilan atau barang-barang yang kecil itu ribet banget gitu. Tapi itu semua tidak gue rasakan ketika gue pakai Fujisawa 45 liter ini. Nah, ngomong-ngomong soal barang-barang kecil, gue selalu menyimpan barang-barang kecil gue atau yang ukurannya relatif lebih kecil di dalam saku-saku rahasia atau secret pocket. Jadi di tas Fujisawa ini banyak saku rahasianya ya sob. Dan ini enak banget sih menurut gue. Jadi semua barang-barang item-item kalian tuh tertata rapih gitu di dalam sini tuh. Nah, by the way untuk saku rahasianya apa aja? Gue mau bahas dari sisi yang sebelah kanan dulu ya sob, kanan pakai. Nah, jadi di bagian sini saku depan. Sebenarnya ini saku depan yang hidden ya. Jadi ini posisinya ngumpet ke dalam dan ini bisa jadi saku rahasia. Nah, buat ngebuka saku depan ini kalian pertama-tama harus bongkar dulu compression strap ya, ada di sini. Nah, ini kalian buka dulu, lalu di sini kalian tarik sletingnya. Nah, dan balik ke saku depan. Di saku depan ini gue bawa apa aja? Ada notebook. Ini notebook catatan kecil ya. Kalau butuh nyatet-nyatet yang lebih cepat gitu, gue selalu nyimpen notebook ini di saku depan sini sob. Lalu ada ini ada mouse. Jadi selain laptop gue juga pasti bawa mouse-nya ya. Ini mouse-nya yang gue bawa mouse wireless kayak gini. Biasanya enak ditaruh di saku depan atau di saku lain juga masih bisa sih kalau masih muat ya. Oke, itu tadi untuk saku depan dan ini cukup lebar loh sob. Nah, kalau kalian lihat di sini saku depan ini lumayan lega, kalian bisa naruh lebih banyak barang lagi dan ini masih ada space banyak di atas dan di bawahnya ya. Nah, itu tadi untuk saku depan. Saku rahasia yang kedua adalah masih di bagian samping sini. Untuk di sini gue selalu bawa ini tumbler. Nah, ini tumbler atau tempat minum yang selalu gue bawa-bawa ketika traveling. Kalau di jalan aus butuh minum, nah ini bisa langsung aja set ambil, jadi nggak usah bongkar-bongkar dulu. Dan ini muat di bagian samping sini ya sob, dan karena memang ya saku ini memang dikhususkan untuk tempat minum atau tumbler kalian. Nah, ini gue bawa yang ukuran 600 ml dan di bagian samping ini masih ada satu buah sleting. Nah, ini sakunya keren sih menurut gue ya, panjang kayak gini. Dan ini adalah saku organizer. Saku rahasia berikutnya adalah organizer. Nah, ini kalau organizer di sini gue biasa pakai untuk nyimpen barang-barang atau alat tulis. Kebutuhan gue akan tulis menulis atau kebetulan gue juga seneng ngegambar. Dan ini gue selalu simpen di bagian samping sini sob. Dan ini enak ya. Dan di sini juga kalau misalkan gue keluarin semua barang-barangnya, di sini masih ada sleting lagi nih sob. Nah, ini buat yang lebih aman kalau misalkan kalian merasa ada barang-barang yang lebih penting dan butuh ekstra proteksi. Jadi di sini udah ada sleting ya. Jadi sleting ini menambah keamanan barang bawaan kalian juga. Dan di sini masih ada kompartemen lagi. Lega banget ini di atas nih. Kalian bisa masukin juga mungkin buku catatan yang ukurannya lebih kecil, dan di sini item-item yang lebih kecil seperti ya pensil, pulpen dan penghapus dan alat-alat tulis lainnya. Nah, gitu sob. Ini enak banget nih. Dan di sini ada
sekatnya ya sob, jadi barang-barang kalian tidak akan tumpah. Jadi nggak mudah tumpah, jadi di sini udah ada sekat. Nah, itu adalah saku rahasia untuk organizer. Nah, kita pindah ke bagian samping sebelahnya ya sob. Nah, untuk sampingan sebelahnya, nah ketika traveling kalian pasti butuh bawaan yang namanya gadget atau dompet atau paspor. Nah, ketika check in di bandara atau dimanapun, dan gua selalu menyimpan barang-barang penting itu di satu saku rahasia. Nah, saku rahasianya ada di sebelah sini sob. Nah, ini ada satu buah sleting juga. Sakunya nggak terlalu gede, tapi ini sakunya dalam. Nah, untuk saku rahasia ini khusus gua simpen buat bawa. Yang pertama, ada dompet nih. Mana-mana kan pasti ini harus dibawa ya sob. Jadi gua kalau traveling bawa satu tas saja. Ini dompet gue simpen di saku rahasia sebelah sini. Dan ini masih ada loh item lain, yaitu sama handphonenya juga nih sob. Gue bawa handphone dan dompet. Ini selalu gue simpen di saku rahasia yang di bagian samping sebelah sini ya sob. Dan ini enak banget, ngambilnya juga gampang kalau misalkan kalian butuh cepet. Dan saku ini sangat praktis sob buat kalian nyimpen barang-barang penting seperti handphone atau dompet ya, karena ini ringkas banget kalau kalian simpan di sini. Nah sob, gua punya hack nih buat kalian, tips pakai Fujisawa supaya makin nyaman dan makin pede. Nah, gua akan bahas dari strap-strapnya dulu ya. Gua mau jelasin nih strap-strap apa aja yang ada di tas Fujisawa ini dan apa fungsinya. Yang pertama dari bagian bawah dulu. Seperti yang udah gue jelasin sebelumnya, nah di bagian bawah ini kan ada yang namanya hip strap ya sob. Nah, hip strap ini berperan untuk mengikat tas ini di bagian bawah ya. Nah, itu adalah fungsi untuk hip strap ya. Lalu gue akan lanjut ke strap di bagian atas yang gue udah jelasin juga di sebelumnya, yaitu ini sob. Nah, chest strap atau strap dada. Nah, chest strap ini fungsinya adalah untuk mengunci si shoulder strap supaya tas ini nempel ke badan kalian. Nah, ini fungsi dari chest strap dan hip strap untuk fitment di badan kalian ya. Nah, masih di bagian shoulder strap nih sob. Di bagian atas ini ada yang namanya upper shoulder strap. Nah, untuk bagian upper strap ini juga sama fungsinya untuk menambah kenyamanan dan ergonomi kalian ketika menggunakan tas ini ya sob. Itu untuk upper strapnya. Lalu ini masih ada strap-strap lain. Gue akan jelasin semua buat kalian, oke? Jadi stay tune. Selain strap-strap tadi yang di bagian belakang, masih ada juga strap yang di bagian badan depan tas ini sob. Apa aja strapnya? Yaitu 4 buah strap ya di bagian sampingnya, yang fungsinya itu adalah sebagai compression strap atau strap kompresi. Nah, sesuai dengan namanya, compression strap ini adalah fungsinya untuk menjaga barang-barang yang ada di tas kalian supaya tetap pada tempatnya alias nggak berantakan. Jadi ini benar-benar ngepres ya. Jadi si tas itu benar-benar ngepres barang-barang bawaan kita supaya tetap rapih gitu sob. Dan satu lagi nih sob. Nah, ini adalah fitur yang nggak lupa juga dan ini sangat berfungsi buat gua ketika gua mau naik pesawat, terutama di bandara kan ya. Karena sekarang ini kan ada etikanya, ketika kita mau masuk ke bandara, backpack itu nggak boleh digendong dan harus ditenteng. Nah, jadi gua kalau mau nenteng tas ini enak banget, karena di bagian samping tas Fujisawa ini sudah ada fitur handle samping nih, dan ini dilengkapi dengan busa yang empuk. Jadi tangan gua nggak gampang pegel. Nah, ini bisa gua tenteng kayak gini kalau di bandara, atau di bagian sini juga ada handle atau loop kecil ya. Jadi kalau kalian bisa nenteng tas ini kayak gini, atau kalian bisa tenteng dari samping. Nah, kayak gini sob. Jadi kayak nenteng koper gitulah. Dan ini sangat berguna banget buat gue ketika traveling, khususnya kalau mau di bandara ya, atau enggak harus nenteng-nenteng tas ini kemanapun. Ini sangat berguna. Nah, itu tadi pengalaman gue sob, dan kalau kalian punya pengalaman yang sama juga, atau kalian punya pengalaman lain selama traveling pakai tas Fujisawa ini, boleh tulis di kolom komentar ya sob. Nah, buat kalian yang baru gabung di channel kita, jangan lupa subscribe channel kita di Torch Official untuk di YouTube, dan jangan lupa follow juga akun-akun sosial media kita yang lainnya, ada di Instagram, TikTok, dan Facebook @torch.id. Klik like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jikalau video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Gua pamit undur diri, mau bobo dulu.